Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba bahas terkait hal yang mungkin teman-teman baru dengar, yaitu terkait dengan bursa karbon. Sebenarnya apa sih bursa karbon itu? Oke, sebelum dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, di-like, dan di-share agar kami, teman-teman Republik Investor, makin aktif lagi nih untuk buat videonya. Oke, kita akan mulai videonya. Sentimen positif saham energi baru terbarukan atau EBT pasca rilis bursa karbon. Dibukanya bursa karbon, dan apa sih bursa karbon itu? Bursa karbon di Indonesia telah dirilis pada 26 September 2023 kemarin dan diresmikan oleh Bapak Joko Widodo. Namun setelah bursa karbon resmi dibuka, pasar saham justru malah ditutup melemah nih 1,7% ke level 6.923. Apakah dibukanya bursa karbon menjadi pemicu penurunan IHSG? Yuk kita bahas. Perdagangan karbon sendiri merupakan kegiatan jual beli kredit karbon di mana perusahaan yang menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas harus membeli kredit karbon dari perusahaan yang menghasilkan emisi karbon di bawah batas standar. Dengan demikian, sekilas emiten yang banyak menghasilkan emisi karbon seperti yang berada dalam industri penyulingan minyak dan gas serta pembangkit listrik cenderung mendapatkan sentimen negatif nih. Karena dua industri tersebut menyumbangkan hampir 50% emisi karbon di Indonesia. Dan sangat jelas, mereka kedepannya harus membeli kredit karbon dari perusahaan lain untuk mengkompensasi kelebihan emisi mereka. Sementara, emiten yang menghasilkan kredit karbon atau memiliki emisi karbon yang lebih kecil di bawah batasnya, mereka diuntungkan nih karena kredit karbon mereka bisa diperjualbelikan kepada emiten yang emisi karbonnya melebihi batas atas. Apa saja sih misalnya emitennya? Tentu emiten yang berbasis ESG dan EBT yang menghasilkan emisi karbon yang rendah. Republik Investor melihat industri pembangkit listrik non-fosil bisa jadi jawabannya nih, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, surya, dan air. Sementara itu, industri dengan emisi karbon relatif kecil adalah industri keuangan karena dalam aktivitas bisnisnya yang cenderung berada dalam ruangan tidak menimbulkan emisi karbon. Terdapat dua produk yang diperdagangkan dalam bursa karbon di Indonesia, yaitu persetujuan teknis batas atas emisi bagi pelaku usaha dan sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Kedua produk diperdagangkan dalam bentuk efek seperti saham nih. Fenomena peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi terjadi sejak lama. Namun kurang lebih selama 100 tahun terakhir menjadi fokus perhatian global nih. Hal ini dikarenakan suhu bumi yang meningkat lebih cepat 0,6 sampai 0,9 derajat Celcius. Hal tersebut menyebabkan resiko perubahan iklim meningkat. Resiko perubahan iklim merupakan resiko yang harus dihadapi global paling secara serius karena probabilitas terjadinya sangat tinggi ditandai dengan melelehnya es di kutub, kebakaran hutan, dan memanasnya suhu bumi sehingga menimbulkan resiko bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. OJK selaku regulator industri pasar modal dan keuangan merespon dengan cepat. Pada tahun 2017 lalu dengan dikeluarkannya POJK nomor 51 garis miring POJK titik 3 garis miring 2017 yang mengatur tentang penerapan industri keuangan secara berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Salah satu terobosan yang dirancang adalah bursa karbon sebagai upaya bersama mengurangi risiko perubahan iklim dan juga memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penyerap emisi karbon terbesar di dunia. Jadi selain perusahaan, negara pada aktivitas internasional juga dihitung dalam perdagangan karbon internasional. Indonesia sebagai paru-paru dunia menyerap emisi karbon dari negara-negara industrialisasi, yaitu negara maju kawasan Eropa, Amerika, dan Asia. Tentunya harus mendapatkan kompensasi. Data World Reserve Institute mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan serapan emisi karbon terbesar di dunia. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara yang dianggap sebagai negara yang memiliki kredit karbon atau karbon yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan karbon yang diproduksi oleh hutan Indonesia. Dengan adanya bursa karbon secara internasional
akan menguntungkan Indonesia dikarenakan Indonesia sebagai negara penyerap emisi karbon dari negara lain. Maka untuk mengkompensasi hal tersebut, negara yang mengalami kelebihan emisi karbon akan membeli kredit karbon dari Indonesia, melebihi pembelian unit karbon yang merupakan bukti kepemilikan karbon berbentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 1 ton karbon monoksida. BI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara perdagangan karbon di Indonesia. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa Otoritas Jasa Keuangan sudah resmi menunjuk Bursa Efek Indonesia menjadi penyelenggara bursa karbon di Indonesia. Pemberian izin dari Otoritas Jasa Keuangan ini dijelaskan dalam Surat Keputusan Bernomor Keputusan Strip 77 garis miring D.06 garis miring 2023. Dengan adanya surat keputusan tersebut, maka izin sebagai penyelenggara bursa karbon oleh Bursa Efek Indonesia mulai berlaku. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal OJK Lutfi Zain Fuadi mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan izin usaha kepada PT Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa karbon didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 garis miring SOJK .04 garis miring 2023 tentang cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Saat ini Bursa Efek Indonesia telah menyiapkan sistem teknologi untuk bursa karbon setelah beberapa kali menyerukan keberminatan untuk menjadi penyelenggara. Adapun teknis sistem penyelenggaraannya bahwa sistem bursa karbon nantinya akan terpisah dengan sistem yang ada untuk Bursa Efek Indonesia saat ini, yaitu JATS, Jakarta Automatic Trading System. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengatakan bahwa pihaknya telah merancang 4 ruang perdagangan di bursa karbon, mirip seperti perdagangan saham, yaitu pasar reguler, pasar negosiasi, pasar lelang, dan marketplace. Keempat tersebut memiliki skema perdagangan yang berbeda dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pasar reguler. Untuk transaksi dengan harga awal efek ditetapkan Rp1 dan mekanisme perdagangan continuous auction. Yang kedua, pasar negosiasi untuk transaksi di luar bursa seperti transaksi bilateral. Yang ketiga, pasar lelang untuk transaksi dengan harga unit karbon ditetapkan oleh regulator dan pembeli melakukan lelang. Yang keempat, marketplace untuk transaksi per proyek pada fase awal. Perdagangan karbon di Indonesia akan berfokus kepada sektor PLTU batubara dengan PLTU yang memiliki PTBAE PU melebihi batas yang diharuskan membeli PTBAE PU dari PLTU lain dan membeli SPE strip GRK. Adapun beberapa peserta di Bursa Karbon Indonesia yaitu perusahaan industri dan entitas lain yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Perusahaan dapat membeli surat pengurangan emisi untuk mengkompensasi emisi mereka atau menjual SPE jika mereka telah berhasil mengurangi emisi mereka lebih dari yang diharuskan. Kira-kira apa aja sih manfaat bursa karbon itu? Oke, terkait penjualan karbon ini ternyata mempunyai beberapa manfaat nih untuk negara Indonesia, yaitu partisipasi aktif Indonesia dalam bursa karbon membantu negara ini mencapai target pengurangan emisi karbonnya sesuai dengan perjanjian perubahan iklim internasional seperti perjanjian yang dilakukan di Paris. Tentunya ini juga menggerakkan sektor-sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengolahan hutan yang ramah lingkungan. Selain itu, perkiraan nilai ekonomi yang timbul akibat dibukanya bursa karbon menurut Bapak Jokowi itu mencapai 3.000 triliun. Tentunya angka ini sangatlah besar. Meskipun penjualan emisi karbon akan segera berjalan, namun masih ada tugas yang lebih penting nih, yaitu adanya kesadaran dan edukasi lebih lanjut. Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang perdagangan karbon sangat penting. Ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memahami dan mendukung perubahan iklim melalui bursa karbon. Selain adanya kesadaran dan edukasi, namun tampaknya masih ada nih tantangan mengenai penjualan karbon, seperti peningkatan pemahaman dan partisipasi yang lebih luas, serta penanganan potensi penipuan dan masalah teknis. Selain tantangan, faktanya masih ada peluang yang cukup baik mengenai bursa karbon.
Bursa karbon di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di negara ini. Dengan peraturan yang kuat, partisipasi aktif, dan pendekatan berkelanjutan, Indonesia dapat memanfaatkan peran yang lebih besar dalam menjaga lingkungan yang sehat bagi generasi yang akan datang. Lantas kira-kira emiten apa ya yang akan terkena dampak positif? Oke, perdagangan bursa karbon akan berdampak positif bagi perusahaan yang memiliki emisi rendah, terutama energi baru terbarukan, contohnya seperti PGO, Ken, Arco, dan Brand. Karena perusahaan-perusahaan tersebut dapat menjual kredit karbonnya. Meski demikian, perusahaan baru bisa memperdagangkan kredit karbonnya setelah diverifikasi asetnya yang dimiliki mendapatkan total nilai unit karbon yang dapat dijual. Terhitung sejak bulan Juli, saham PGO naik sampai 119%. Saham Ken naik sampai 77% dan Arco mengalami penguatan sampai 43,90%. Tentunya ini merupakan kenaikan yang sangat luar biasa. Tadi adalah emiten-emiten yang diuntungkan. Lantas kira-kira emiten apa ya yang terkena dampak negatif? Oke, terdapat beberapa sektor yang umumnya menjadi penyumbang emisi karbon, terutama BPS menyebut subsektor pengadaan listrik dan gas merupakan lapangan usaha penyumbang emisi CO2 terbesar di Indonesia selama periode 2017 sampai 2021. Mereka menyumbang lebih dari 50% dari total emisi CO2 seluruh lapangan usaha setiap tahun. Perusahaan yang mengoperasikan PLTU batubara seperti PLN dapat mengalami imbas negatif nih karena diwajibkan membeli kredit karbon. Meski demikian, besaran kewajiban pembelian kredit karbon akan tergantung kepada batas total emisi yang dihasilkan. Nantinya batas total emisi akan ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Contoh emitennya adalah POWR. Selain itu, emiten-emiten berbasis manufaktur pada umumnya juga menghasilkan emisi karbon yang besar, sehingga dikemungkinkan bagi mereka untuk membeli kredit karbon di bursa karbon. Imbasnya apa ya? Tentu sebagian dari laba bersih harus rela tergerus nih dalam rangka pemenuhan kompensasi kredit emisi. Jadi, jika emiten kamu punya pabrik dan sekiranya mereka belum berbasis ESG dalam melakukan aktivitas pabriknya, maka patut harus diperhatikan nih. Jadi gimana nih menurut Sobat Republik Investor? Apakah dibukanya bursa karbon bakal menjadi sentimen positif bagi pasar modal atau justru menjadi katalis negatif? Coba tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video Republik Investor yang berikutnya. See you!